Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Rio di sini. Teman-teman, hari ini kita kembali melanjutkan materi puzzle of trading kita, yang mana kali ini berjudul tentang Fibonacci extension, ya, untuk memproyeksikan arah harga selanjutnya dengan menggunakan Fibonacci extension. Oke, langsung saja ke inti pembahasan. Nah, pada sebelumnya tentang Fibonacci kita sudah belajar tentang Fibonacci retracement, ya teman-teman. Jadi kita di dalam Fibonacci retracement itu untuk mengukur secondary atau koreksi sebuah harga. Nah, di dalam Fibonacci extension ini adalah setelah harga secondary-nya terbentuk atau koreksinya terbentuk, maka target harga selanjutnya sejauh mana atau ke arah mana, itu yang akan menjadi prioritas kita di dalam Fibonacci extension. Nah, di dalam Fibonacci extension ini sama halnya dengan Fibonacci retracement, yang mana golden ratio-nya atau direct angkanya itu semuanya sama, ya. Hanya saja yang membedakan antara Fibonacci retracement dengan Fibonacci extension adalah jumlah titik penarikannya, penarikan garisnya. Kalau di Fibonacci retracement kita hanya menarik 2 buah garis, sementara kalau di Fibonacci extension kita menarik 3 buah garis. Nanti kita akan lihat di dalam aplikasi. Nah, di dalam Fibonacci extension ini, ya, di dalam deret angka Fibonacci kita hanya fokusnya kepada golden ratio-nya itu di 1618 atau 0,618. Ini teman-teman nggak perlu bingung, ini hanya masalah hasil pembagiannya saja, ya. Ini bagi hasil pembagian sebelumnya atau hasil pembagian setelahnya. Oke, next. Fibonacci extension konsep dasar dalam menggunakan Fibonacci extension ialah untuk memproyeksikan atau mengukur penerusan atau kelanjutan harga setelah retracement terjadi. Dikarenakan Fibonacci extension memiliki 3 titik yang harus dihubungkan. Contoh, high to low to high untuk downtrend dan low to high to low ini untuk uptrend. Fungsi dari Fibonacci extension untuk menentukan take profit yang optimal. Artinya, teman-teman, ya, ini setelah terjadinya retracement itu terjadi, ya. Artinya titik koreksinya sudah terbentuk atau retracementnya sudah terbentuk, maka disitulah kita bisa menggunakan Fibonacci extension ini untuk menarik, untuk menyempurnakan tarikan 3 titik yang harus dihubungkan. Nanti kita akan lihat dalam aplikasinya, ya. Jadi konsep dasarnya teman-teman sudah paham. Jadi fungsi dari Fibonacci extensionnya ini salah satunya untuk take profit yang optimal atau mengukur kedalaman atau lanjutan dari sebuah harga setelah dia koreksi. Oke, next. Ini cara penggunaannya. Penarikan garis Fibonacci extension ialah menghubungkan 3 titik low to high to low untuk uptrend, atau menghubungkan 3 titik high to low to high untuk downtrend. Contohnya seperti ini. Ini misal downtrend, ya. Ini ada high kita tarik ke low kita tarik ke high, ya. Artinya posisi ini sudah menjadi retracementnya atau koreksinya. Maka setelah kita tarik garis Fibonacci extension, maka akan terbentang golden rasio dari Fibonacci-nya, ya. Maka di sini yang akan menjadi fokus kita di 618. Ya, adapun level-level atau level-level rasio yang menjadi populer di dalam Fibonacci, ya, diantaranya itu ada di 0,382, 0,5 dan 0,618 ini. Ini bisa menjadi perhatian teman-teman, konsentrasi kita apakah harga akan berbalik arah di area ini atau tidak. Ini perlu kita fokus di sini nantinya. Ini untuk downtrend, ya, cara penarikan garisnya dari high ke low, low ke high, ya. Selalu menarik garis itu ke kiri, dari kiri ke kanan. Tidak ada dari kanan ke kiri, itu salah. Yang benar itu adalah dari kiri ke kanan. Karena dia menggunakan 3 garis, 3 titik, maka teman-teman urutan garisnya itu adalah tetap menghubungkan antara swing high low maupun ke swing high berikutnya. Banyak teman-teman yang salah menarik garis Fibonacci ini. Dia menghubungkan, setelah dia menarik garis high ke low-nya, kemudian dia menghubungkan low ke low-nya di sini. Itu salah. Seharusnya dia menarik garisnya ke high berikutnya untuk mendapatkan titik koreksinya, dan di sini akan terbentang target harga selanjutnya seperti apa. Itu untuk uptrend, untuk downtrend, dan ini untuk uptrendnya. Di sini kita menarik high ke low ke high, kemudian kita tarik lagi dari high ke low. Di sini dia berhenti, maka disinilah terbentang garis atau level-level rasio dari Fibonacci yang menjadi target harga kita selanjutnya.
Oke, paham ya teman-teman, dalam menarikkan garis berbeda dengan retracement. Kalau retracement kita hanya sekali menarik garis menghubungkan dua titik, misal dari uptrend, downtrend, dari high ke low, sekali aja kita tarik, udah dia langsung terbentang level dari rasio Fibonacci-nya. Begitu juga untuk uptrend, sekali kita tarik dari low ke high, dia langsung terbentang. Sementara kalau dari extension kita menariknya garisnya ada dua kali dengan menghubungkan tiga titik. Setelah kita tarik dari low, dari high ke low, ini untuk downtrend, dari high ke low, kemudian kita tarik lagi low ke high, ya, yang mana ini misalkan kita anggap sebagai area pullbacknya atau area koreksinya sudah sampai di sini, langsung kita tarik garisnya. Oke, paham ya teman-teman? Next. Dari gambar di atas, ketika kita menarik garis Fibonacci extension, maka terlihat dengan jelas level-level rasio dari Fibonacci extension, yang mana masing-masing level tersebut bertindak sebagai support and resistance, yang dimulai dari level 0, 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,786, dan 1. Level 0,382, 0,5, dan 0,618 adalah level yang paling populer, di mana sering sekali harga rebound pada level tersebut yang dapat dijadikan sebagai target profit. Jadi untuk ketiga level ini, ya, ini teman-teman bisa menjadikan referensi untuk take profit, ya, untuk take profit. Nanti teman-teman boleh menggabungkan dengan indikator lainnya, apakah harga berhenti di level tersebut atau lanjut. Itu nanti kita bisa kombinasikan dengan indikator yang lainnya. Yang penting dalam materi ini teman-teman sudah paham bagaimana menggunakan atau menarik garis dari Fibonacci extension dan fungsinya untuk apa. Next. Catatan penting, ya. Ketika Anda trading dengan menggunakan Fibonacci extension, yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai terjadinya retracement atau pullback, ya. Jadi tunggu dulu pullbacknya atau koreksinya sudah selesai atau sudah terjadi, maka kita di situ baru bisa menggunakan Fibonacci extension. Kalau tidak itu terjadi atau belum terjadi, maka kita belum bisa menarik garis extensionnya, karena kita butuh satu titik di mana dia berhenti untuk koreksi, seperti itu. Nomor 2, setelah itu Anda dapat menarik garis Fibonacci extension untuk entry dan menentukan target profit. Jadi setelah titik koreksi atau pullbacknya sudah terbentuk dan kita yakini itu menjadi titik koreksi atau pullbacknya, maka di situ kita bisa entry. Kemudian level dari golden ratio atau dari level-level Fibonacci yang terbentang setelah kita tarik garis Fibonacci extensionnya, maka itulah yang menjadi target profit kita, ya. Nomor 3, Fibonacci extension sangat efektif jika Anda kombinasikan dengan indikator atau elemen yang lainnya. Ini yang seperti saya katakan tadi, apakah di dalam level-level itu harga akan berbalik arah atau tidak, itu kita butuh menghubungkan atau mengkombinasikan dengan indikator yang lainnya. Apakah dia akan berhenti di 618 atau lanjut, atau malah dia tidak sampai di 618. Itu kita butuh konfirmasi atau kombinasi dengan indikator yang lainnya. Kita akan masuk ke dalam aplikasi di Binance untuk melihat teknisnya seperti apa. Misalkan seperti ini teman-teman, ya. Ini chart kosong, ya. Ini teman-teman selalu membiasakan untuk belajar technical analysis dimulai dengan chart kosong, karena dengan chart kosong ini adalah sebagai basic dan memudahkan teman-teman dalam melihat pergerakan harga. Misal di sini, untuk menarik garis Fibonacci, teman-teman hanya menghubungkan swing-swing yang signifikan. Artinya di sini ada satu swing signifikan dan di sini ada satu swing yang signifikan. Bisa nggak kita tarik di sini? Tidak bisa. Karena kenapa? Karena ini berada di tengah-tengah antara swing high dengan swing low yang lebih signifikan. Artinya di sini ada yang lebih signifikan lagi. Maka kita perlu menarik yang lebih signifikan. Bukan di sini tidak bisa, bisa saja. Karena kalau di sini ada yang lebih signifikan dari swingnya, maka ini yang menjadi fokus dalam titik penarikannya. Ini dalam kondisi downtrend, maka kita menarik garisnya dari high ke low. Kita pilihnya, ya, di menu ini kita pilihnya yang di trend based Fibonacci extension, ya. Di sini untuk memproyeksikan harga dengan menggunakan Fibonacci extension. Teman-teman klik high ke low, low ke high, ya, low ke high. Yang mana high yang ketiga ini kita anggap sebagai titik pullbacknya, ya, seperti ini. Oke, maka setelah kita tarik
garisnya dengan sempurna, maka terbentanglah level-level rasio dari Fibonacci ini. Kita bisa zoom untuk melihat. Oke. Maka di sini menjadi prioritas kita. Kita tandain garis-garis level-level yang populernya dulu ya, mulai dari 618, kemudian 0,5, kemudian 382. Oke. Nah, ini menjadi area dimana menjadi area target profit kita. Di sini kita perlu melihat lagi atau perlu menghubungkan atau mengkombinasikan dengan indikator yang lain. Apakah salah satu di area ini akan berhenti, kemudian dia menjadi reversal, atau dia melakukan continuation untuk melakukan penerusan kelanjutan harga selanjutnya, seperti itu. Bahkan untuk yang target maksimalnya kita bisa langsung tandain di level 1 ini. Ini bisa untuk yang maksimalnya seperti itu. Ya, oke, paham ya teman-teman? Di sini kita hanya perlu menghubungkan dari high ke low, low ke high. Kenapa kita tidak menarik lagi garis yang lebih signifikan yang dari sini? Tidak, karena sini sudah kejauhan. Artinya untuk tren yang ini kita sudah tidak pakai lagi, karena ini kita anggap sudah expired. Kita mengambil tren yang lebih terbaru, yang masih fresh, seperti ini trennya. Artinya swing yang signifikan itu swing yang masih fresh, yang masih kita dapat kita jadikan referensi, karena dia masih yang lebih terbaru, seperti itu. Oke ya, paham teman-teman? Ini kalau teman-teman misalkan narik garisnya yang Fibonacci retracement, karena dasar daripada penarikan garis dari Fibonacci itu seperti dasarnya itu ada di Fibonacci retracement. Misal gini, kalau Fibonacci retracement kita hanya sekali tarik garis dari high ke low, kemudian dia selesai, kemudian terbentang harga yang mana golden rasionya berada di sini. Untuk level-level rasio yang populernya di sini, kemudian di 0,382 di sini. Oke, di sini artinya dengan dua buah Fibonacci ini kita sudah bisa menentukan dan melakukan entry dan target profit. Ya, di sini area ini yang menjadi entry kita, karena ini dia sudah berada di level 618-nya. Ini kita menjadi point of entry kita. Kemudian kita menarik garis Fibonacci extension untuk menentukan target profit kita. Seperti itu, bisa di level 618-nya, atau di 0,5-nya, atau di 0,382-nya. Oke, demikian. Oke, paham ya teman-teman dalam menarik garis Fibonacci extension. Ini jika teman-teman padukan dengan Fibonacci retracement, sehingga lebih menimbulkan keyakinan kita bahwasanya titik yang kita tarik ini adalah betul menjadi yang kita yakini menjadi area koreksinya sudah terbentuk. Kemudian kita tarik garis Fibonacci extensionnya, maka terbentanglah target harga yang berada di bawah ini. Maka ini kemungkinannya, jika kita mapping, maka ini kemungkinannya harga akan turun seperti ini posisinya. Asumsinya atau kesimpulannya demikian. Maka ini bisa menjadi entry point kita, yang mana Fibonacci extension menjadi target profit kita untuk selanjutnya dalam menentukan target harga ke bawah, seperti itu. Begitu juga sebaliknya jika kondisinya uptrend, ya. Jika kondisi uptrend, kita menghubungkan dari low ke high, ya, low ke high, habis itu ke low untuk koreksinya, kemudian akan terbentang harga di atas. Misal contoh kalau kita mau tarik seperti ini, karena kondisi downtrend, kita bisa melihatnya tadi seperti yang ada di sini. Untuk uptrend kita tarik dari low ke high, high ke low. Ini kita ambil misalkan biar lebih jelas teman-teman ya. Ini kita hapus dulu. Ini misalkan kita ambil yang lebih jelasnya. Ini ya. Ambil yang trend base Fibonacci extension. Misal kita ambil yang ini. Ini kemari, ini ke sini, boleh. Oke, di sini kita bisa tandain terus dengan menggunakan garis horizontal, ya, level-level yang menjadi prioritas atau populer, ya, dalam rasio Fibonacci.
teman-teman bisa perhatikan, ini kondisi yang sudah terjadi ya teman-teman ya. Jika yang sebelumnya tadi adalah kondisi yang belum terjadi, ini kondisi yang sudah terjadi. Teman-teman bisa perhatikan harga menembus sampai ke level satunya ya, harga tembus naik ke atas sampai ke level satunya seperti itu. Oke teman-teman, paham ya? Mungkin demikian dulu untuk video singkat saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Akhir kata, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat kepada orang yang banyak. Jangan lupa untuk bergabung bersama kita di komunitas Crypto Hunter. Bagi teman-teman yang belum bergabung atau belum mempunyai akun di Binance Exchanger, silahkan teman-teman segera daftar buat akun di Binance Exchanger sebagai exchanger nomor 1 terbaik di dunia. Sudah saya sediakan linknya di kolom deskripsi ya. Nanti jika teman-teman mendaftar melalui link referral saya, teman-teman akan mendapatkan full support dari saya. Bahkan jika kita ada event, program, door prize, nanti teman-teman yang mendaftar di bawah link referral saya akan menjadi lebih prioritas seperti itu. Oke ya teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Pesannya adalah barang siapa yang berjalan di jalannya maka dia akan sampai. Artinya teman-teman hanya perlu terus bergerak, terus membuat sebuah kebiasaan trading ya, terus belajar sehingga teman-teman nanti akan paham dengan sendirinya sesuai dengan proses pembelajaran teman-teman itu sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sekali lagi silahkan juga bergabung di dalam komunitas Crypto Hunter. Kita akan banyak lebih diskusi bersama-sama. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.